Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saya dikasih topik ini tantangan pendidikan tinggi ilmu komunikasi Indonesia menghadapi pandemik dan revolusi industri 4.0 sebagai peluang akselerasi kurikulum. Ada 3 isu utama atau isu sentral. Yang pertama adalah kita akan bicarakan kampus merdeka, merdeka belajar. Yang kedua adalah masalah pandemi COVID-19. Dan ketiga, pendidikan tinggi ilmu komunikasi Indonesia ke depan. Nah, konsep daripada Merdeka Belajar adalah bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk masuk ke dunia kerja. Itu konsepnya. Kemudian kampus Merdeka memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Ini konsep dari Mas Menteri ya. Nah, sebenarnya ada untuk mendukung kampus belajar dengan kampus merdeka dan belajar merdeka ini, maka Menteri membuat 4 kebijakan dasar. Pertama, otonomi PTN dan PTS melakukan pembukaan prodi baru. Yang kedua, reakreditasi bersifat otomatis. Yang ketiga, PTN, yaitu bisa jadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi. Dan ketiga adalah mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, 2 semester di luar kampus dan 1 semester di prodi lain dalam kampus. Sebenarnya kami sudah pernah lakukan semacam ini, yaitu dengan sistem matriks. Saya minta kepada mahasiswa yang mengambil untuk program magister, untuk mengambil mata pelajaran di luar daripada program studi untuk sebagai minor. Tapi ada masalahnya, kadang-kadang persoalannya adalah ya daya tampung mereka tidak bisa, dan kedua juga tentang sistem pembayaran mereka untuk pada kompensasi terhadap dosen yang mengajar itu. Nah, inti daripada sebenarnya dari kampus Merdeka adalah adanya hubungan link and match ini. Sebenarnya konsep ini juga sudah lama ya, sejak 1978 sudah diperkenalkan oleh Menteri Daud Yusuf ya. Saya pikir Mas Menteri waktu itu belum lahir ya, kalau kita lihat. Nah, konsepnya adalah ada pemagangan ya, yaitu pada industri dan juga lembaga pemerintahan. Ditambah tadi ada konsep yang tadi dikemukakan oleh baik Prof. Oni dan juga Prof. Hermin ya. Tetapi yang kita perlu pikirkan bahwa ada 1,4 juta mahasiswa baru setiap tahun yang diterima PTN dan PTS. Bagaimana ini bisa dimagangkan ya? Dan tentu akan merepotkan para industri dan juga para lembaga pemerintahan dan sebagainya karena jumlahnya yang begitu besar. Dan ini kalau 1,4 juta dengan jumlah industri yang tersedia tentu akan menjadi kerepotan. Oleh karena itu, nah lalu ada yang berkata, sekarang kalau kita ingin menghubungkan link and match ini, pekerjaan apa yang ada di Indonesia tidak bisa dikerja? Yang tidak ada berangkat di Indonesia adalah orang yang membuat pekerjaan ya. Orang komunikasi atau orang profesi kreatif, self-employed, kalau tidak bekerja untuk mendapat gaji pada orang lain, maka dia akan membuat pekerjaan sendiri. Nah, tentu solusinya adalah kita bisa menyelesaikannya dengan tersedianya laboratorium komunikasi kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk bekerja di luar atau belajar di luar begitu lama ya. Nah, isu yang kedua adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengubah kebiasaan kita, baik dalam bekerja, beribadah maupun belajar. Bahkan sebenarnya pola tidur dan makan juga kita berubah. Saya biasanya kalau pagi sudah makan pagi, tapi sekarang tidak bisa makan pagi lagi. Karena tinggal di rumah terus. Dan sekarang juga kalau cepat tidur daripada sebelumnya. Sekarang bisa sampai jam 2, jam 1 baru tidur. Karena ini berarti mengubah pola hidup kita, pola tidur dan pola makan ya. Belajar, oleh karena itu, salah satu juga perubahan yang ada kita alami adalah terjadi belajar melalui sistem daring. Nah, tanggal 24 Maret 2020 itu Unhas melakukan lockdown. Mahasiswa banyak pulang kampung menjelang puasa sampai Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Saya awalnya tidak tertarik untuk mengajar dengan sistem daring. Saya tunggu kapan ini bisa ada kehidupan normal. Ternyata COVID tidak tahu kapan berakhir. Sementara kalender akademik harus diselesaikan. Akhirnya saya harus juga mengajar dengan sistem daring. Nah, selain dari itu, di mana-mana juga banyak webinar ya. Ada seminar murah, tidak ada dana perjalanan lagi dengan SPJ akomodasi hotel, tidak ada konsumsi, materi seminar tetap sama, seminar berjaringan nasional, bahkan internasional, seperti yang disebutkan tadi Prof. Hermin. Daya serap anggaran sekarang ini
dengan adanya hal seperti ini, maka rata-rata baru sampai 20-30% sampai September 2020. Jadi banyak uang sekarang yang tidak bisa terserap oleh karena adanya kasus seperti ini. Dan dengan demikian maka sistem dengan adanya pandemic 19 ini maka akan menimbulkan peradaban baru, yaitu seminar murah dan efektif ya. Nah, belajar sistem daring, sebenarnya konsep sistem daring ini sudah lama, kursus tertulis, universitas terbuka, dan telekonferensi. Tetapi ada satu hal yang baru, yaitu adanya peran teknologi informasi. Pengalaman baru yang terbiasa tatap muka, kita bisa mengatasi kerunduan belajar, ketemu dosen dengan mahasiswa melalui dengan daring. Tentu saja ada plus minus. Pertama, kita susah mengontrol mahasiswa. Praktikum tidak susah juga. Yang kedua, ketiga adalah masalah pulsa dan signal. Dan akhirnya kita menciptakan suatu peradaban baru dalam belajar. Nah, ada baru-baru ini misalnya Kementerian Pendidikan atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan survei 30 provinsi. Ada 237.193 mahasiswa yang terlibat. Di antaranya 67% wanita dan 33% perempuan. Mahasiswa satu itu ada angkatan 2019, 2018, 2017, 2016 sampai 2015. Hasilnya 63,4% pada akhir Maret telah mudik ke kampung, 36,6% masih berada di kota di mana kampus mereka berada. Dan ternyata 98,2% itu melakukan pembelajaran melalui daring. 68,7% menggunakan handphone untuk pembelajaran daring, 14,3% memakai notebook, 10,7% melalui desktop, 0,7% tablet, dan 5,% peralatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa handphone telah menjadi alat utama pembelajaran daring. Nah, aplikasi pembelajaran yang digunakan ini melalui Zoom paling banyak 33,2% dan Google Meet 33,8%. Sementara cukup banyak juga perguruan tinggi memiliki platform perkuliahan yang daring sendiri. Nah, pendapat mahasiswa bagaimana? 70% persiapan pembelajaran daring relatif pendek, kata mahasiswa. 85% mengatakan sedang hingga sangat baik dalam hal penyampaian materi kuliah secara daring. Kualitas layanan internet, 30% responden kurang siap mengikuti pembelajaran daring karena jaringan. 21% karena jaringan tidak stabil, 11% karena kuota tidak mencukupi, dan 8% mahasiswa yang tidak menyatakan fasilitas yang memiliki betul-betul siap kecepatan dan kuota. Nah, 7% mereka materi lebih terdokumentasi, 9,5% waktu yang lebih efisien, dan 7% lebih berani bertanya. Kekurangan dari pembelajaran daring, 41% tidak siapan jaringan internet, 26,8% beban tugas yang berlebihan, 9% kuliah diganti tugas, 9% konsentrasi kadang menurun, 40% kurang interaktif, dan 20,4% jadwal sering berganti-ganti oleh dosen. Next. Nah, pembelajaran daring justru mendorong kemampuan independent learning sebagai kompetensi esensial di abad ke-21 ini. Kreativitas dan produktivitas para dosen dan mahasiswa juga tidak berkurang. Nah, berdasarkan pengalaman ini, maka saya pikir pemerintah sekarang ini saya kira perlu diapresiasi dengan menyediakan 8,9 triliun untuk belajar sistem daring, 7,2 triliun untuk bantuan pulsa, dan 1,7 triliun untuk tunjangan profesi bagi dosen, guru, dan guru besar. Memang teknologi has made possible new product ya, yang services and that increase, meningkatkan efisiensi dan juga memberikan kesenangan di dalam kehidupan personal kita. Dan yang ketiga sekarang adalah bagaimana pendidikan komunikasi Indonesia dalam masa pandemik dan industri 4.0 ya. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang menarik pendapat dari Menel Kastal bahwa di antara semua yang perubahan yang paling radikal dalam 2 dekade yang terakhir ini adalah perubahan dalam bidang teknologi komunikasi. Kenapa? Karena dia harus merubah kita, dan kalau kita tidak ingin berubah, pasti akan dirubah untuk itu.
Nah, Industri 4.0, ya, di mana pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan teknologi, kemudian Internet of Things dan Big Data, berikut ada Artificial Intelligence, dan change in human life, misalnya pendidikan, health, finance, infrastruktur, dan lainnya. Nah, ke depan ini, suatu studi dari McKinsey Global Institute di 54 negara, ada sekitar 50% pekerjaan pada sektor pertanian akan terdampak. 60% pekerjaan di sektor manufaktur dan 54% akan di sektor retail. Di Indonesia menurut McKinsey akan ada sebanyak 23 juta lapangan kerja di Indonesia akan hilang dalam 10 tahun ke depan, sementara 27 sampai 46 juta lapangan kerja baru. Nah, berarti ini sekarang kita hidup dalam suatu peradaban baru di mana kita mesti berubah untuk itu. Beberapa masalah. Hari ini dan ke depan, angkatan kerja membutuhkan peningkatan kompetensi dan profesionalis. Peralatan jenis pekerjaan sudah berubah. Kita memerlukan perubahan kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia. Sementara beberapa lembaga pendidikan komunikasi Indonesia lambat mengantisipasi perubahan ini. Beberapa PTN dan PTS yang baik itu sudah mengantisipasi. Oleh karena itu, kurikulum kita harus berbasis teknologi informasi yang humanity. Kenapa mesti humanity? Karena kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung dan juga menjadi pecandu daripada teknologi yang akan mengamputasi terhadap kemampuan dasar manusia untuk berpikir. Nah, oleh karena itu, sistem pendidikan komunikasi Indonesia sekarang ini masih kita kacau, yaitu tidak bisa membedakan pendidikan antara S1, S2, dan S3. Kurikulum kita tumpang tindih, perlu ada standarisasi kurikulum dan tetap memberikan peluang kecirian masing-masing pendidikan tinggi, perlu ada database kurikulum pendidikan tinggi komunikasi Indonesia, perlu ada di mana konsorsium memiliki kewenangan untuk memberikan saran. Dan sebelumnya itu kita perlu membuat kurikulum. Apakah kita masih perlu tenaga jurnalis? Apakah kita masih perlu tenaga PR? Apakah kita masih perlu tenaga broadcaster? Apakah kita perlu tenaga penyuluh atau tenaga marketer dan sebagainya? Kalau kita tidak bisa menetapkan ini, kita akan hilang. Ditelan oleh teknologi yang sangat fleksibel, di mana setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa jadi YouTuber, dan bisa jadi blogger dan lain-lain. Nah, bagaimana menyikapi pandemi dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Pasti akan menggunakan sistem matriks dengan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan. Untuk itu sebenarnya diperlukan kerjasama antar perguruan tinggi sesama prodi dengan bentuk networking. Kurikulum kita selaras antara perguruan tinggi, efisiensi biaya dan sumber daya jelas, karena kita tidak perlu berkunjung, dan peningkatan pemerataan kualitas pembelajaran melalui sistem daring ini. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi terhadap new communication issue for the future. Kita perlu memikirkan bahwa perubahan kita adalah science communication, marketing communication, tourism communication, communication network and global communication, disaster mitigation and environmental communication, cyber war, hoax and hate speech, communication law and ethics, and specialization journalism. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.